Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, selamat berjumpa kembali. Selamat bertemu dalam mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis. Dalam pertemuan pertama ini, sebelumnya mohon maaf karena sudah beberapa kali gagal fokus ya. Gagal fokus yang pertama hari ya, hari karena mungkin begitu banyaknya hari Sabtu itu kan biasanya saya itu memang untuk keluarga ya. Oh ya, artinya tidak semata-mata keluarga, tapi kalau malam minggu itu memang lebih untuk nawari ke anak-anak untuk bisa jalan-jalan lah kayak gitu, makan di luar. Nah, tapi ini adalah proses perjuangan bagi Anda juga ya, bagi Anda juga malam minggu sudah karyawan, sudah penat dengan kerja sehari-hari, ternyata masih harus menjalankan aktivitas untuk belajar. Tapi saya apresiasi bagi Anda semua. Nah, gagal fokus yang kedua, saya itu ternyata apa ya? Tadi udah membuat suatu rekaman, ya, suatu rekaman mengenai mata kuliah. Saya kira itu untuk apa ya? Manajemen perubahan. Ternyata yang belum pertemuan itu adalah teknik proyeksi bisnis untuk kelas karyawan. Ya, jadi saya itu lagi ngajar paling banyak di semester ini. Sebelum-sebelumnya juga nggak sebanyak ini. Dan biasanya saya jarang ngajar karyawan. Untuk pertemuan pertama ini untuk ngisi untuk kontrak pembelajaran juga, kalau pembelajaran sebetulnya sama saja ya. Jadi intinya apa? Bahwa nanti Anda juga absen ya. Itu bagian dari syarat syarat ya, syarat untuk bisa melakukan ujian tulis, ujian tengah semester maupun ujian akhir. Nah, yang berikutnya adalah karena hari ini saya belum dikonfirmasi sama Mas Firman, artinya kita janjian karena ada kehilangan waktu proses belajar mengajar di hari pertama, harusnya hari Sabtu yang lalu, itu ternyata sampai hari ini belum ketemu jadwal. Jadi saya belum dikonfirmasi, sehingga daripada saya nunggu-nunggu, saya bikin rekaman ini, jadi sehingga nanti asinkronus pertemuannya. Pertemuannya. Nah, tapi saya kira nggak masalah karena beberapa teman-teman kan sudah kenal ya, sudah kenal dengan saya sehingga ya beberapa saya sudah mengenal teman-teman juga gitu kan ya, walaupun nggak semuanya, tapi untuk memudahkan kita bikin siaran ini. Lah, yang pernah dialami yaitu, jadi kalau sebetulnya kan kita dimudahkan dengan teknologi seperti ini, hanya sayangnya itu kadang kita terlalu gampang kayak, sudah ada kemudahan kita gampang kayak. Jadi sebenarnya jangan gampang kayaknya apa? Jadi sudah ada kemudahan gini, terus dari pengalaman yang ada itu terus Anda tidak menyimak. Oh, kok saya tahu ya? Karena misalnya ada mahasiswa 50 gitu, yang baru menyimak hanya baru 18, itu artinya gampang kayak. Jadi nanti-nanti saja karena itu terus berjalan dan menumpuk. Anda juga punya mata kuliah lain, apalagi sebentar lagi Anda menghadapi skripsi. Ya. Jadi harapan saya ketika memang waktunya mata kuliah, bahkan saya itu kadang sudah nge-share sehari sebelumnya. Artinya apa? Anda bisa mendownload, bisa ngamati, dan juga untuk meninggalkan jejak Anda minta tolong ya komen ya, komen atau like. Bukan untuk tujuan saya untuk tenar, enggak, saya enggak bisa tenar melalui proses ini ya. Ya, melalui proses itu ya mungkin kalau saya nekat, misalnya nekat untuk apa supaya viral gitu, enggak ya. Kita cukup rasional dan akademis. Nah, jadi dari situ akhirnya dari pengalaman yang ada, kalau seseorang tidak menuliskan like, komen dan juga anunya kurang, ya udah, yang siapa yang like, komen itu yang dihitung absen. Walaupun masih ada juga, saya berharap ada absen yang diselenggarakan oleh Mas Herman atau ya Mas Herman ya. Nah, ini untuk nah, ada beberapa silabus TPB itu yang utama adalah nanti ada pendahuluan,
ya termasuk hari ini juga overview. Kemudian bagaimana membuat screening data, karena sebentar lagi kan Anda juga akan skripsi, itu sangat dipakai nanti ya. Kemudian ada proyeksi dengan metode rata-rata. Proyeksi itu apa sih? Proyeksi itu adalah memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi dengan data yang sudah ada atau historical atau data masa lampau. Jadi untuk memberikan gambaran apa yang akan terjadi di masa datang dengan data masa lampau. Nah, di skripsi sebenarnya ada, kalau kayak regresi itu, nah di sini kan nanti kan ada korelasi, ada regresi ya. Nah, kemudian yang lainnya ada ya nanti dari apa itu lebih rincinya itu dibagi dua sebetulnya, proyeksi kuantitatif dan kualitatif. Kalau yang kuantitatif itu adalah metode smoothing, dekomposisi, korelasi, regresi sederhana, regresi berganda, kemudian Arima, Bob, Jenskin. Di situ nanti sebetulnya kayak regresi itu dipakai juga deskripsi, hanya variabel tidak tergantungnya itu adalah waktu. Ya, waktu. Nah, kalau yang lain, kalau di penelitian skripsi nanti bisa yang lain gitu. Kemudian juga ada nanti proyeksi yang sifatnya kualitatif, di mana terutama adalah para ahli ya yang ngomong atau yang punya pengalaman, yaitu dengan metode Delphi, kemudian metode kurva pertumbuhan, metode pengembangan skenario, metode penelitian pasar, dan fokus group. Jadi nanti kalau yang kuantitatif itu lebih ke arah data-data statistik atau matematis, sedangkan untuk kualitatif berdasarkan kalimat atau kategori. Kemudian juga proyeksi biasanya sih paling umum nanti kalau udah fakta yang umum adalah dengan campuran. Karena apa? Campuran apa? Karena dicampur atau di mix atau di blend antara data-data yang ada di lapangan dengan para apa itu marketing atau apa kalau dalam bidang bisnis, kemudian juga ditetapkan oleh pengetahuan-pengetahuan atau pengalaman-pengalaman masa lalu dari para ahli gitu atau para pimpinan gitu. Karena mungkin ada suatu insting ya, insting. Tapi kalau insting toh itu juga nggak benar, mesti harus didasari data-data yang ada. Oke. Nah, ini untuk kontrak pembelajarannya. Nah, ini lebih fleksibel, artinya tapi dalam hari itu mesti diselesaikan, harus ditonton, harus disimak atau di-download. Kalau Anda mendownload, mesti meninggalkan jejak gitu ya. Oke, untuk jadi nanti pembagian penilaiannya seperti ini, seperti biasa. Jadi ada kuis, tugas, partisipasi, mid semester sama semesteran. Nah, bukunya yang utama adalah ini dari Prof. Sulianto, yaitu buku teknik proyeksi bisnis, analisis data dalam aplikasi pemasaran. Ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, karena ini adalah pertemuan pertama yang nanti langsung disambung pertemuan kedua. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.